semuanya, kami dari kelompok 3, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Triwayuni. Nama saya Niken Kristi. Perkenalkan, nama saya Sri Aprianti Wahyuni. Nama saya Sabri Ramadan. Nama saya Naura Arabia. Kami di sini akan menjelaskan materi bab 8 tentang tingkat pengangguran. Yang pertama, kategori pengangguran dan bagaimana intensitas pengangguran diukur. Kenapa terjadinya pengangguran? Inflasi dan perhitungannya. Selamat menyaksikan. Jadi, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk ke dalam kategori kerja, yang sedang mencari kerja dan tidak memiliki pekerjaan. Dan pengangguran dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Yang pertama ada pengangguran friksional, terjadi akibat perpindahan pekerjaan atau masa transisi mencari pekerjaan baru. Yang kedua, teknologi pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan sektor ekonomi seperti kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Terus yang ketiga ada pengangguran kategori siklikal. Pengangguran ini terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi atau siklus bisnis. Yang keempat adalah kategori pengangguran musiman, berkaitan dengan jenis pekerjaan tertentu, contohnya seperti petani. Yang pertama, ekonomi. Penurunan permintaan barang atau jasa yang menyebabkan berkurangnya peluang kerja. Yang kedua, teknologi, yaitu otomasi dan digitalisasi mengganti peran manusia. Yang ketiga ada latar belakang pendidikan dan keterampilan, terjadi karena kurangnya keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Regulasi atau upah minimum yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi pembatasan perekrutan ketenaga kerjaan. yang kelima ada kondisi sosial dan budaya, preferensi masyarakat untuk jenis pekerjaan tertentu atau enggan bekerja di sektor informal. Inflasi dan perhitungannya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama ada demand pull inflation, kenaikan permintaan agregat yang melampaui kapasitas produksi. Yang kedua ada cost push inflation, kenaikan biaya produksi yang menyebabkan harga barang yang meningkat. Jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ringan, kenaikan kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, kenaikan harga 30 sampai 100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi, kenaikan lebih dari 100% per tahun. Yang selanjutnya itu adalah cara mengukur inflasi. Cara mengukur inflasi ada 3 cara. Yang pertama, indeks harga konsumen. Mengukur rata-rata perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dan yang kedua ada indeks harga produsen, yaitu mengukur perubahan harga barang yang dibeli oleh produsen. Dan yang ketiga ada deflator PDB, mengukur perubahan harga semua barang atau jasa dalam suatu perekonomian berdasarkan PDB nominal dan real. Baiklah, kesimpulannya, pengangguran terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan teknologi, ketidaksesuaian keterampilan, atau penurunan aktivitas ekonomi. Tingkat pengangguran dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur terhadap angkatan kerja. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang atau jasa, serta umum yang dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan atau kenaikan biaya produksi. Inflasi diukur menggunakan IHK, IHP atau deflator PDB untuk mengevaluasi stabilitas ekonomi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai pengangguran dan inflasi. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Bye-bye.